Halo teman-teman semua, di sini aku akan menunjukkan menunjukin pembuatan atau pengerjaan TR Asus Jarkom. Jadi namaku Antoni Febrian Aryasena dengan NIM 6722021-037. Seperti yang sudah terlihat di layar ya. Di sini ada ketentuannya untuk TR, jadi suruh bikin file VLSM dengan IP yang tertera, DNS-nya namanya ini, terus di satu gedungnya pakai DNS, tidak desain individu, videonya dimasukin ke link YouTube, dan namanya tertera. Ini tadi sudah ku buat untuk pembagian hostnya, jadi gedung 1 sudah serat. Ini untuk jumlah host gedung 1 sampai gedung 4 ini sudah dikasih dari soalnya. Nah ini udah aku bikin urutannya 1, 2, 3, 4 berdasarkan jumlah host terbanyak. Kemudian ada koneksi antar gedungnya juga sini. Untuk IP awal karena NIMku akhirnya 37, jadi kita pakai 192.168.370. Yang pertama kita kerjain gedung 1 dulu. Gedung 1 hostnya ada 110 host. Yang pertama itu ada host valid ya, host valid. Terus ada yang namanya subnet mask, terus ada prefix, blog, subnet, terus akhirnya kita bikin untuk network 1, 2, 3 ratings dan broadcast. Oke, untuk host validnya jumlahnya nggak boleh kurang dari 2. Jumlah host validnya tuh dari 2 pangkat berapa yang dikurangi 2, dan jumlah dari 2 pangkat berapa dikurangi 2 nya ini nggak boleh lebih kecil daripada jumlah host yang diperluin. Karena host yang diperluin ada 110, itu berarti kita ambil aja 2 pangkat 7. Karena 2 pangkat 7 itu hasilnya ada 128 yang dikurangi 2, itu berarti nantinya akan ada 126. Kenapa 126? Karena 2 IP-nya dipakai untuk network dan broadcast. Untuk subnetnya, karena ini pakai 2 pangkat 7, itu berarti di oktet terakhir ada 70. Langsung tulis saja, ini ada 8. Kemudian oktet kedua 3. Sebentar. Dan yang terakhir, karena ada 7 berarti oke. Dan untuk angka desimalnya itu ada 255, 255, 255, dan jumlah biner dari itu ada 128. Kemudian prefixnya itu 32 dikurangi 7 ada 25. Blok subnetnya ada 126 dikurangi jumlah oktet terakhir 1, berarti ada 128. Networknya dimulai dengan IP awal, kemudian range-nya itu IP awal ditambah 1 sampai 126. Kenapa 126? Karena kita cuma perlu 126 IP host yang valid. Jadi IP dari 1 sampai 26 ini ada 126 IP totalnya. Kemudian untuk broadcast ini ada
tambah satu lagi 127. Kalau teman-teman lihat ini dari 0 sampai 127, ini sebenarnya ada total IP-nya ada 128 gitu. Jelasan dikit aja. Terus ini ada, lanjut lagi ke gedung yang kedua. Konsen gedung yang kedua ini gedung nomor 4, ada 70 host. 70 host, 2 pangkat 6 itu ada 64. Jadi kita pakai jumlah host yang sama, subnetnya sama, prefixnya sama, yang beda di network. Tadi kan ini berarti IP awalnya ada awal gedung 4 ini salah. Nah, networknya dimulai dari IP selanjutnya dari gedung sebelumnya. Terus ini ada 1, ini ditambah 1, ini ditambah 126. Jumlahnya itu berarti 254. Kita cek pakai kalkulator. Oke, 129 ditambah 126 dikurangi 256 minus 1. Ini maksudnya minus 1 ini kan nilai IP maksimal 255. Nah, kalau itu hasilnya 0, itu kita masuk ke 255. Tapi kalau hasilnya minus 1 itu berarti 4. Kalau hasilnya sisa 1 itu berarti lanjut ke IP yang naik lagi, jadi ininya 38. Ini berarti tambah 1 dari 255. Terus IP awal gedung 2 ya. Gedung 2. Ya, gedung 2. Gedung 2. Nah, ini naik 0 menjadi 38. Move ke gedung 2. Gedung 2 tadi jumlah hostnya ada 60. Yep, 60. Untuk 60, karena tadi kan 2 pangkat 6 itu 64, jadi cukuplah 64 kurangi 2 juga masih 62. 2 pangkat 6 kurangi 2, 64 kurangi 2, 62. Terus ini satunya nambah 1, dan itu hasilnya ada 192. Prefixnya 32 dikurangi 6, 26. Atau juga bisa teman-teman hitung jumlah 1 yang ada di sini. Terus blok subnetnya dikurangi jumlah dari oktet terakhir 192 itu berarti ada 64. Untuk IP awalnya dilanjutin dari kayak hasil dari sebelumnya. IP awalnya ini, terus range-nya max 1, dan ini ditambah 62. Ditambah 62, ditambah 61 itu berarti jadi 62. Kemudian ini ada 63. Terus di sini IP selanjutnya IP gedung 4 33. Gedung 3 ya, 1423. Ini 64. Lanjut lagi. Nomor
4, ini gedung 3. Jumlah hostnya ada 30 ya. Ya, ada 30. 30 untuk 30 ini kita pakai 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Pangkat 5. Terus ini 32. 32 dikurangi 32 itu 30. Pas untuk jumlah hostnya. Masih aman. Kemudian untuk ininya itu berarti ini nambah 1. Itu berarti ada 224. Terus ini jadi 27. 32 kurangi 5 27. Ini 224 dan ini 32. Oke. IP awalnya networknya, terus ini IP awalnya 65. Terus ini 65 ditambah 29. Berapa tuh? Belakangnya 4, ini 9. Bener gak? Oke. Terus ini 25 dan ini ini bukan gedung awal, berarti ini IP awal untuk gedung 1, 2, koneksi antar gedung. Copy lagi, terus paste. Kenapa aku nggak langsung paste aja, itu biar enak aja ngeliatnya. Oke, nomor 5 gedung 1, 2. Kenapa kok ngurutinya nggak sama kayak urutan IP-nya ini? Ya soalnya nanti di topologinya dipasangnya urut 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 gitu. Ini ada 2 host. 2 host ini cukup pakai 2 pangkat 2 karena hasilnya 4. Terus 4 dikurangi 2 hasilnya 2, cukup. Terus ini itu berarti ada 2, sisanya ada 3, 0. Kelebihan 1. Oke. Dan ini jumlahnya ada 252. Kalau nggak, ya benar 252. Ini ada 30. Ini 252. Itu ada 4. Terus ini untuk IP awalnya. IP awal ditambah 1. Terus ini ditambah 1. Jadi ada 8. Terus ini tambah 1 lagi jadi 9. Ini naik lagi jadi 0 dan 9. Berarti ini 2 sampai 3. 2 ke 3. Lanjut gedung 2 ke 3. Hostnya tetap 2, host validnya sama, subnet sama, prefix sama, book subnet juga sama. Yang beda di IP-nya. Di sini networknya mulai dari 39.0, terus range-nya tambah 1. Ini ditambah 1. Ini ditambah 1. Ini ditambah 1. Terus ini ada 3 sampai 4. 3 sampai 4. 3, 4. Tetap sama, yang diubah cuma networknya aja. 4, 5, 6, 7,
dan 8. Lanjut lagi yang terakhir. 8 ini gedung 4 sampai 1. Kenapa Anda 1 sampai 4? Ini biar kelihatan kalau IP-nya muter aja sih. IP-nya muter. Kalau koneksi routernya muter gitu. Dari 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 11, dan IP selanjutnya tidak ada. Oke. Selanjutnya, karena kita udah bikin VLSM-nya ini atau subnetting-nya udah selesai, kita lanjut ke topologinya. Untuk gambarnya sendiri itu ada di Google Classroom yang kurang lebih kayak gini. Itu pakai ini ya. Ada 1, 2, sebentar. 1, 2, 3, 4 gedung. Terus ada switch juga, switchnya yang ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada PC-nya ada 2 ya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada servernya masing-masing satu di sini, 1 di situ, 1 di situ, dan terakhir. Oke. Terus kita konekin pakai kabel. Untuk yang koneksi antar router kita pakai kabel yang serial. Oke, kita bikin muter aja dari sini. Oh ya, sebelumnya itu perlu kita kasih modul dulu. Kelupaan. Routernya salah, guys. Bentar. Waktu lihat belakangnya salah ternyata. Ini kah? Ini ding. Ini nih, 1841. Tadi 1941. 1, 2, 3, 4. Routernya mulai dari 5 ya. Oke. Kita kasih modul HWIC2T. Oh ya, perlu matiin dulu. HWIC2T di sini, terus nyalain lagi, mati, close, matikan, kasih modul, nyala, dan kita melakukan kegiatan repetitif ini sampai semuanya dikasih modul. Nyala. Dan yang terakhir, mati, modul, nyala. Oke, terus kita baru bisa konekin siap router pakai kabel serial ini. Root aja ke sini. Sebentar. Biar enak untuk misahinnya nanti kayak gini aja. Mana delete-nya? Oh, ini delete. Jadi dari 0 ke 1, terus 0 ke 1, terus 0 ke 1, dan yang terakhir 0 ke 1. Nah, jadi enakan untuk ya nantilah waktu masukin waktu konekinnya ini. Terus kita konekin dari switch ke dari router ke switch. Terus dari switchnya ini aku mau langsung konekin ke server dulu. Terus dari switchnya lagi
ke PC yang pertama, dan dari switchnya lagi ke PC yang kedua. Kita lakuin itu terus sampai semuanya dipasang terhubung semua. Server ke PC lagi, ulang lagi. Jadi kenapa aku bikin urutan kayak ini nih, biar enak aja sih nanti. Terus PC, terus lagi yang terakhir nih, gedung terakhir, terus server, PC, dan PC lagi. Jadi kayak misalnya teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman hafal topologi, ini routernya pakai topologi ring ya, muter gitu. Terus untuk setiap gedungnya ini pakai topologi star dari hub atau switchnya ini. Star, dan ini star, terus ini juga star. Oke, kita selesai masang-masang. Ini sekarang aku mau hias sedikit biar bedainnya gampang. Sebentar. Yang pertama itu warnanya pakai warna pastel aja. Gedung pertama di sini. Terus gedung kedua hijau. Jadi sini. Oh. Loh, kok ada? Oke. Gedung kedua. Oh, ada R. Terus ini gedung ketiga. Oke, kayaknya PC saya mulai melambat ya. Yang terakhir. Oke. Tuh. Terus kasih label aja biar kelihatan. Ini gedung 1. Gedung 2. Gedung 3. Gedung 4. Terus ini aku mau lakuin sesuatu untuk ngabangin untuk masukinnya lagi nanti. Ini kan ada di sini, ada beberapa IP-nya kan, dan networknya. Aku mau masukin networknya ke masing-masing gedung biar gampang untuk dilihat. Salah. Ini tuh berapa tadi? 37128. Ini dulu deh. Ini 38 DD0. Terus yang terakhir, urutannya juga salah lagi. Nah, gedung 3 itu ini gedung 3, taruh di sini. Ini berarti ini gedung yang pertama itu tadi, gedung ya benar, gedung pertama itu IP-nya ini. Terus kedua itu gedung 4. 4 IP-nya 28. Terus gedung 3 itu IP-nya 30. Bener kan, 30. Nah ini. Oke. Terus lanjut lagi untuk ini IP routernya. Jadi dari gedung 1 ke gedung 2 itu IP-nya tadi berapa ya?
Oh, ini networknya. Terus gedung 2 ke gedung 3. Gedung 3 ke gedung 4. Astaga, aku ini repetitif. Gedung 4. Dan yang terakhir. Oke, akhirnya ya. Ini di sini, ini di sini. Oke, itu dia. Untuk IP-nya udah ada. Sekarang aku mau ngerjain dengan urutan yang unik ya. Jadi aku pengen ngonaikin tiap routernya dulu. Terus baru nanti aku masukin ke server PC. Jadi mau fokus ke routernya dulu. Jadi biar gampang pakai GUI aja. Terus setting yang resetternya dulu. Terus baru ke static routing. Oke. Yang connect ini kan FA00, berarti pakai yang FA00. Iya, ini bisa dilihat komennya di sini. Untuk gedung pertama itu ada gedung 1. Oh, bukan ini. Kayaknya range dulu. IP address-nya pakai yang range. Paste, terus ini dia 128. Oke, terus di on kan. Nah, udah on kan, masuk ke CLI, soalnya di sini nggak ada. Masuk CLI, exit, kita masuk ke IP, DHCP, pool, nama routernya, ini router 5. Gedung 1 pakai router 5. Terus kita masukin networknya. Networknya itu kayak IP address-nya tapi kurangi 1. Terus masukin subnetnya 255, 255, 255, 128. Habis itu kita masukin default routernya biar ada default gateway. Terus kita masukin sekalian aja aku mau DNS-nya nanti ada di satu IP di atasnya router. Oke, selesai. Wah, gitu doang. Oke, lanjut ke yang 00, 010. 010 ini connect ke gedung 2. Nah, ini yang bikin gampang nih. Jadi kalau 10 itu kan ya kalau urutannya masuk, kalau urutan untuk masukin kabelnya mudah diingat kan, jadi gampang untuk masukinnya. Ini masukin ke sini. Terus subnetnya itu tadi 252. Ya, 252. Terus on. Terus lihat serial satunya ini tuh dari 4 ke 1 dan yang terakhir. Jadi pakai ini. Paste ini 252. On. Statiknya nanti aja. Kita cukup di sini dulu, kita lanjut ke routernya. Router gedung 2. Gedung 4 dulu, soalnya IP-nya lebih baik gedung 4. Oke. Yang gedung 4. Nah, ini dia. Dia pakai satu ini. Terus mana tadi? Nah, ini dia pakai port Ethernet 0 juga untuk ke
ke hubnya, ke switchnya. Ini 128 on. Oke, terus lanjut ke CLI. Exit termasuk IP DHCP pool router 7. Kalau tanya router 7 dari mana, ini nama routernya ya. Bisa diubah sebenarnya, cuman biar cepat aja langsung. Network master 0255.255.255.128. Terus default routernya ada di, nah, terus DNS-nya sama kayak yang sebelumnya. Karena tadi kan di ketentuannya DNS-nya berdasarkan satu aja kan. Dia pakai yang di server yang ada di gedung pertama. Iya kan? Ya, ini. Enter. Terus kita lanjut serial 00. Nah, serial 00 gedung 4 itu connect ke gedung 1. Berarti kita pakai yang terakhir. Gedung 4 ini kan yang pertama kan. Nah, pakai yang ini. Iya enggak sih? Iya, benar-benar. Terus ini 252 di on. Terus serial satu-satunya ini dari gedung 3. 34 yang terakhir. Jadi kan yang awal, ini yang terakhir. Ini juga 252. Oke, mantap. On. Statiknya juga nanti aja kita selesaiin dulu IP-nya. Lanjut ke gedung 2 ya. Nah, nomor 3 itu ya gedung 2. Gedung 2 fix Fastnet 0 kan. Yup. Kita masukin IP-nya. Paste. Terus ini tuh 192. Tuh 192 tuh. Oke. Terus CLI kita masuk ke IP DHCP pool router berapa tuh? Router 6. Router 6 network. Kita masukin networknya, terus subnetnya 192. Kita masukin default routernya, kita masukin DNS-nya 237. Bentar. Oke, terus lanjut ke serial 0.0. Nah, router 6 ini gedung kedua ya tadi ya. Gedung kedua 00-nya ini itu berarti connect ke gedung 3 ya kan? Ya, 0-nya connect ke gedung 3. Kedua ketiga. Itu berarti 2 ketiga yang pertama. Ini paste, terus ini 252 on. Terus serial satu-satunya ini berarti dari 1 ke 2 yang terakhir. Copy oke, ini harusnya on. Nggak benar. Oke. Selanjutnya itu berarti sisa gedung 3.
ya gedung 3. Ini router 8. Kita masukin fast Ethernet-nya, itu ada di fast Ethernet 00. Gedung 3. Ini dia. Masukin IP address-nya yang pertama. Terus ini 224 ya. Masuk ke CLI. Terus ya exit. Terus IP DHCP pool router 8 network paste paste ini 64 255 224 enter. Terus default router paste enter, DNS paste 237. Yep. Belum ya serialnya. Oke, belum. Serial gedung 3 itu yang pertama itu connect ke gedung 4. Yang relate dari polanya tadi kan. 3 ke 4. Yang ini 3 ke 4 yang pertama. 3 ke 4 yang pertama. Subnet masknya tuh 252 on. Nah, terus yang terakhir dari 4 ke 1. Ini 3. 2 ke 3 yang terakhir. Yang ini. Ini juga 252. Oke. Bentar. Sekarang aku mau ngenalin network tiap gedungnya untuk routernya. Jadi biar gedung 1 bisa connect ke gedung 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Dan semuanya gitulah. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Caranya kita masukin ke static routing di sini. Kita masukin IP yang mau kita kenalin. Gedung 2. Tuh, IP-nya ada di sini kan. Ya, jadi gampang kan lihatnya. Oke. Ini gedung ke gedung 2 ya. Mana gedung 2? Network gedung 2. Ini dia. Di paste subnet masknya itu ada 255 64 next hop. Nah, ini next hopnya nih. Next hopnya lanjut ke ini, ke dari SE00 ini ke SE satu-satunya punyanya router 6. Jadi gedung 1 ini connect ke port yang connectin router 5 ke router 6. Yang dimana portnya itu ada di router 6 gitu. Dan yang di router port ya itu lah. Itu ada di sini. Ini dia. Paste add. Oh, salah. Sebentar. Gedung berapa tadi? Gedung 2 ya. Oh, ya 192. Astaga. Gedung 2. Oke. Terus kita lanjut lagi ke gedung 3. Gedung 3 3864. Tuh subnet masknya untuk gedung 3 itu 224. Terus next hopnya tetap sama. Kenapa tetap sama? Soalnya dia kabelnya nggak ada yang connect ke sini, nggak ada yang langsung ke router gedung 3. Jadi kita nggak bisa ngelompatin gitu port. Ya port nggak bisa teleport kan, kabelnya juga nggak bisa ngelompatin. Jadi
kalau mau ke gedung 3 itu antara lewat sini ke gedung 2 terus ke 3 atau ke gedung 4 dulu baru ke gedung 3 gitu. Jadi muter. Kita add. Oke. Terus ke gedung 4. Gedung 4-nya itu 37 128. Subnetnya 128. Iya kan? Next hop-nya itu berarti dari ini 00-nya di router yang ada di gedung 4. Nah, pastikan aja gedung 4 itu bener nggak tuh. Gedung 4 itu masnya 128 bener. Terus IP dari 4 ke 1 yang dimana itu connect dari 4-nya. Nah yang ini port untuk yang SE010 di gedung 4. Add. Nah ini gedung satunya udah kenal tuh sama router yang di gedung 2, 3, sama 4. Dia udah jadi social butterfly. Oke, lanjut. Kita kenalin lagi nih yang router gedung 2. Router gedung 2 sama kayak gedung 1 caranya, kita masukin satu-satu. Dan untuk urutannya itu berarti kita dari gedung 1 dulu lah ya. Gedung 1 itu ini ya 70 subnet pasnya 255 255 255 128 sampai hafal enggak tuh. Terus terus next hop-nya ada dari gedung 1 ke 2 tapi yang pertama karena tadi kita masuknya juga urut kan ini paste. Oke, terlanjut ke konekin dia ke gedung yang ketiga. Gedung ketiga itu 8 masnya ini 192 ya. Coba cek. Ya bener. Ini gedung 2. Gedung 3. Oh 224. Oke. Salah ternyata. 224. Terus next hop-nya itu berarti yang ngonekin antara yang itu port router 3 yang connect ke gedung 2. Itu berarti di port 011-nya di router gedung 3. Yang 2 ke 3 ini dia. Yang terakhir nih. Tadi kan masuknya urut kan. Paste. Add. Oke. Lanjut lagi ke gedung 4. Ya, gedung 4 belum selesai kawan-kawan, masih ada satu ini baru gedung kedua. Masih ada 2 gedung lagi. 128 37. Ininya 128. Terus next hop-nya itu tetap lewat ini aja. Lewat gedung 3 biar muter. Bisa di next aja, di add. Mantap. Lanjut lagi ke gedung 3. Kita lakuin hal yang sama. Statik, kita ke gedung 1 dulu ya. Gedung 1 192 168 37 0. Terus IP subnet masnya ini 28. Next hop. Kita mau gedung 1 lewat gedung 2 aja ya. Di gedung 2 tuh berarti 2 3 yang pertama. Oke, kebetulan kita udah di 23 yang pertama tuh ini nih.
Kenapa 2 titik yang pertama? Soalnya kita kasih serial yang 010 router di gedung 2 dengan IP ini. Add, kita lanjut ke gedung 2 38, terus gedung 2 itu tadi kan 192 kan, tadi yang 224 punya nomor 3. Kita cek dulu apakah benar. Ya benar. Kita add. Kenapa nggak diubah? Soalnya ini udah nunjukin di port router gedung 2. Terus ini kita lanjut ke gedung 4. Gedung 4 tuh IP-nya 37128. Masnya 128. Nah, ini yang berubah. Itu berarti 34 yang terakhir. Mana 34 yang terakhir? Ini. 34 yang terakhir. Terus add. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir, yang akhirnya ya. Yang terakhir. Masuk ke statik, kita masukin dari IP yang pertama. 192, 168, 37 dan 0. Nah, subnet mixnya 255, 255, 255, 128. Next hopnya ini dari gedung 4 ke gedung 1 yang terakhir. 4 ke 1 yang terakhir. Ini IP yang kita kasih ke serial 011-nya router gedung 1. Add. Nah, terus kita ke gedung 2. Kita tetap lewat router gedung 1 ya, biar nggak ribet kayak sebelumnya. Ini tuh 192 3 gedung 2. Bentar. Oke, gedung 2 dia 192. Add. Nah, terus gedung ketiga terakhir nih. Yuk, bisa yuk. Ini 224. 224, apakah benar 224? Yep, betul. Terus IP-nya yang konekin 3 ke 4. Itu berarti 3 ke 4 yang pertama. 3 4 yang pertama itu yang ini. Copy dan paste, add. Oke. Apakah udah selesai? Tentu saja belum. Cancel. Di ketentuannya itu kan, sebentar, kita lihat ketentuannya. Server gedung 1 yang dikasih DNS. Kita kasih di sini dulu nih DNS-nya. Wow. Di mana ya? Oh, kita kasih IP dulu, DHCP. Udah dapat. Tuh, gateway-nya langsung dan DNS-nya juga langsung. Oke, terus kita ke service DHCP. Default gateway-nya tadi 37.1, DNS-nya 37.2, startnya 3 berarti. Ini tetap sama. Save. Oke, service on. Nah, enaknya gitu tuh, kalau routernya udah kelar gitu, tinggal di DHCP aja. Kita mulai dari PC yang pertama, desktop, ipconfig, DHCP, pep. Oke, mantap. Lanjut lagi, tinggal dipencet-pencet nih. Request, dapat. Terus tadi untuk gedung yang lainnya servernya apa ya? Servernya nggak disetting apa-apa ya berarti, asal connect ke IP aja berarti ya.
langsung dikonekin aja. DHCP. Pep. Oke, tuh DNS juga udah dapet tuh. Terus ini oke. Oh, belum pencet. Oke. Oke. Lanjut ke ini. Gedung 3. Desktop, ipconfig, DHCP. Dapat. Lanjut lagi. Desktop, ipconfig, DHCP. Oh, salah PC tapi nggak apa-apa keputusannya. Ya sebenarnya mau yang PC 4 dulu, cuman oke lah. Sama aja. Server, top, IP, DHCP. Oh, kok agak oke. Ada apa nih? Kok kayak gini nih? Kita statik dulu. Kita lihat untuk settingan facilitatnya. Oke, ternyata belum ya. Lupa tadi keluputan. Sedih, harus ini lagi DHCP pool. Router berapa tuh? Router 7. Ini network. Kita copy paste. Berapa tuh? 37 128 2 55 255 255 128. Terus defaultnya kita paste ganti 27 129 enter, dan di NS server kita paste 372 enter gitu. Nah, seandainya tadi udah diisikan tinggal dipencet aja. Oke, mantap. Terus ini juga dikonekin. Mantap. Ini juga dikonekin. Yoi, mantap, selesai tuh. Terus ini biar sekalian aja deh cek-ceknya terakhir. Kita ke service HTTP untuk ngedit indeksnya. Indeksnya ini diminta untuk isinya itu name dan nama kalian. Kita delete aja semua ini, nggak perlu, nggak butuh. Nah, terus kita taruh sini aja biar keren gitu kan. Warnanya biru udah disetting dari Cisco-nya. Name dan nama 67 2021 037. Kita kasih enter. Anthony Febrian Maria Sena. Oke, kita save. Yes. Manager. Kita close. Oke. Ini biar cepat aja ya. Kunci sini. Kok fail? Ntar harus mulai sini. Cepet sini. Itu successful. Mana ada fail? Ayah. Apa tuh? Sebentar. Delete. Nah, terus ini ke gedung 6. Loh. Harus simulation terus ya.
tuh successful. Ini memang suka gitu ya teman-teman. Cisco-nya agak nganu. Kita kesini. Failed lagi tuh. Failed nggak tuh? Oh sebentar, kita ke detail time. Oh successful tuh. Emang enggak jelas. Sorry. Emang nggak lambat ya. Soal ini simulasi. Tuh successful. Keempat juga successful semua. Terus kalau kita mau buka di sini web browser, oh iya web browser belum dikasih itu ya, apa domain name sistemnya. Kita ke DNS, kita kasih nama, agak norak sih, maaf kak, trjarcom.com. Kapital semua nggak apa-apa. Kita kasih DNS nya 192.168.37.2 at nggak usah di save, terus di onin. Dengan begitu harusnya di setiap bisa silang lagi, harusnya aman. Jadi langsung aja aku cek pakai web browser ya, nggak usah di ping satu-satu. Masing-masing kita cek pakai ini. Buka nggak tuh? Keren nggak tuh? Web browser lagi. Ayo. Paste, enter. Connect. Pindah ke yang lain. Gedung 2 ke gedung 2. Apa connect? Kok lama? Oh, bisa. Oke. Bikin jantungan aja. Terus browser paste. Connect ke servernya ini bisa kan? Oh, bisa. Web browser paste. Yoi. Lanjut gedung 3. Wah, senang sekali ya ternyata kalau bisa sukses terus. Lah, berusaha, mantap. First try bos. Waduh. Oke, first try tapi bohong ya guys. Nggak ada tuh yang namanya langsung sukses tuh, nggak ada tuh. Harus berusaha ya. Di belakang layar tuh ya, tadi kalau lihat alt tab tuh ada notepad yang buka sebelumnya tuh ya, itu nggak nyoba sebelumnya. Nah ini yang terakhir. Ayo server yang terakhir. Oke, mantap. Dah tuh selesai. Mantap, makasih kak untuk ilmunya. Itu sekian TR dari Antoni Febriana Sena dengan NIM 67 2021 037. Aku taruh di sini aja deh. Nama. Nambah-nambahin durasi video aja. NIM 67 2021 037. Itu kak. Nanti akan saya upload ke YouTube, linknya saya kumpulin dan file VLSM-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya sekalian ya perpisahan untuk kakak Boy dan kakak Sarah. Terima kasih untuk ilmunya, untuk bimbingannya selama 1 semester. Semoga studi kakak diberkati dari awal sampai akhir, bisa lulus dengan nilai terbaik, bisa wisuda dengan nilai terbaik, dapat udah magang ya, bisa dapat kerja cepat, bayarannya juga tinggi ya, yang bagus-bagus lah. Sekian, terima kasih.